Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stella Ovinda dari kelompok 5. Baiklah, saya akan menjelaskan makalah dari kelompok kami yang berjudul Manajemen Keuangan Internasional dengan Studi Kasus Analisis Perbandingan Nilai Hutang Perusahaan PTX menggunakan Open Position, Forward Contract Hedging, dan Money Market Hedging. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai materinya. Kemudian untuk bagian kasus nanti akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Indah. Baik, yang pertama itu definisi dari manajemen keuangan internasional merupakan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian keuangan perusahaan multinasional. Adapun pembiayaan perdagangan internasional merupakan proses pertukaran barang dan jasa antara suatu negara dengan negara yang lain. Dalam perdagangan internasional terdapat metode pembayaran yang sering ditemui di dalam bidang keuangan. Yang pertama, itu ada cash in advance, yaitu memberikan perlindungan kepada eksportir terhadap kemungkinan importir menunda pembayaran. Yang kedua, letter of credit, yaitu suatu surat yang ditandatangani oleh bank atas nama pembeli dan ditujukan kepada penjual. Yang ketiga, itu ada open account, sistem pembayaran yang dilakukan pembeli saat pihak eksportir telah mengirimkan barang terlebih dahulu. Yang keempat, private compensation, yaitu sistem pembayaran yang berhubungan dengan masalah hutang piutang. Yang kelima, draft commercial bill of exchange. Metode ini merupakan sebuah janji yang tidak bersyarat yang ditarik oleh salah satu pihak dalam transaksi perdagangan internasional. Dan metode yang terakhir itu ada konsinyasi. Jadi para eksportir mengirimkan barang kepada importir setelah melakukan transaksi perdagangan internasional. Selanjutnya itu mengelola resiko dan exposure valuta asing. Dalam menjalankan bisnis internasional yang berhubungan erat dengan pihak negara asing, menyebabkan akan adanya resiko yang harus dihadapi dan dikelola dengan baik oleh perusahaan. Perdagangan internasional melibatkan pertukaran nilai mata uang dan naik turunnya kurs asing akan menyebabkan timbulnya pengaruh positif dan juga pengaruh negatif terhadap perusahaan tersebut. Di sini ada dua hal. Yang pertama itu foreign exchange risk, yang merupakan resiko yang dapat terjadi karena perubahan relatif nilai kurs suatu negara sehingga dapat menurunkan nilai investasi yang ditanam yang berada dalam nilai mata uang asing. Sedangkan foreign exchange exposure merupakan pengaruh keuangan perusahaan mengenai arus kas dan keuntungannya terhadap kurs mata uang asing. Semakin banyak perusahaan menggunakan mata uang asing, maka semakin besar tingkat sensitivitasnya terhadap perubahan kurs mata uang asing. Baik, kita akan masuk ke teknik open position. Jadi teknik ini merupakan keadaan di mana perusahaan tidak menggunakan teknik hedging untuk melindungi nilai hutang atau piutang luar negerinya dari exposure transaksi. Jika menerapkan teknik open position ini, perusahaan akan membayar hutang atau menerima piutang dengan menggunakan kurs spot pada satu jatuh tempo. Kurs spot adalah nilai tukar mata uang berjalan. Teknik open position ini akan menguntungkan apabila mata uang domestik mengalami apresiasi terhadap mata uang asing, namun pada umumnya teknik ini dianggap lebih cenderung kemungkinannya untuk merugikan perusahaan dalam pembayaran hutang impor. Mengapa? Karena kondisi mata uang domestik yang kian melemah terhadap mata uang asing terkait. Untuk itu biasanya perusahaan bisa melakukan dengan teknik hedging. Jadi teknik hedging ini adalah tindakan yang dilakukan untuk melindungi sebuah perusahaan dari exposure terhadap nilai tukar. Setiap perusahaan yang terlibat dalam perdagangan internasional tentu memiliki arus kas falas yang relatif besar dan memiliki resiko yang juga relatif tinggi terhadap fluktuasi kurs falas. Dengan adanya risiko fluktuasi tersebut, pihak manajemen perusahaan akan berusaha untuk menghindari atau mengurangi kerugian dari risiko fluktuasi tersebut dengan menggunakan teknik hedging ini terhadap setiap transaksi falasnya. Teknik hedging ini ada dua jenis. Yang pertama itu forward contract hedging. Jadi teknik ini biasanya banyak dilakukan oleh perusahaan multinasional untuk melindungi piutang dan hutang yang relatif banyak dari resiko fluktuasi kurs falas dengan cara mengunci suatu nilai tukar pada transaksi di masa mendatang. Dalam melakukan teknik forward contract hedging ini, perusahaan harus mengadakan kesepakatan terlebih dahulu dengan pihak lain, misalnya bank, untuk menentukan besaran nilai kurs mata uang asing yang dibutuhkan oleh perusahaan, dan kemudian nanti pihak bank akan meminta sejumlah premium atas kegiatan suatu kontrak untuk menutupi besarnya perbedaan bunga. Adapun rumus perhitungan forward rate yaitu FR sama dengan spot rate ditambah di dalam kurung interest rate diferensial dikali spot rate dikali days, kemudian dibagi C. Interest rate diferensial merupakan selisih bunga deposito antara dua negara, dan days merupakan selisih bunga deposito antara dua negara. Forward rate ini digunakan untuk menetapkan nilai hutang maupun piutang perusahaan yang menerapkan teknik forward contract hedging dengan rumus forward contract hedging sama dengan nilai hutang impor dikali forward rate.
Jika setelah perhitungan kita harus membayar lebih banyak untuk penyampaian forward rate daripada spot rate bagi suatu mata uang, maka kita menyebut bahwa kurs mata uang tersebut adalah premi forward. Sedangkan jika penyampaian forward rate lebih sedikit daripada spot rate, maka kita sebut diskon forward. Jenis selanjutnya itu adalah money market hedging. Jadi ini adalah teknik yang memakai instrumen pasar uang dengan melibatkan pengambilan suatu posisi dalam pasar uang untuk melindungi posisi hutang atau piutang di masa depan. Cara yang dilakukan untuk melindungi resiko transaksi exposure yaitu memakai teknik money market hedging, yaitu dengan mencari pinjaman atas suatu mata uang domestik di pasar uang, lalu mengkonversi pinjaman tersebut ke dalam mata uang lain. Contoh misalkan suatu perusahaan memerlukan dana sebesar 1 juta US dollar dalam 30 hari untuk membiayai impornya tapi tidak memiliki dana tunai dengan suku bunga sebesar 6% US dollar per tahun atau 0,5% per bulan. Sehingga untuk mendapatkan dana 1 juta US dollar tersebut dalam 30 hari diperlukan dana tunai dalam rupiah sebesar 4.975.124.350 rupiah yang diperoleh dengan mencari nilai sekarang atau present value dari hutang impor tersebut dengan rumus PV sama dengan 1 juta US dollar dibagi 1 ditambah 0,005 sama dengan akan didapat 995.024,87 US dollar. Kemudian mentranslasi present value hutang tersebut ke dalam rupiah untuk diinvestasikan ke dalam US dollar, di mana spot rate rupiah per US dollar itu sebesar Rp5.000, sehingga besarnya pinjaman dana dalam rupiah yang diperlukan adalah 995.024,87 US dollar dikali dengan Rp5.000, maka akan didapat 4.975.124.350 rupiah. Perusahaan dapat meminjam dana sebesar 4.975.124.350 rupiah tersebut dengan bunga pinjaman 18% per tahun atau 1,5% per bulan. Kemudian pinjaman ini dikonversikan ke dalam US dollar dengan kurs jual spot rate sebesar Rp5.000 per US dollar, sehingga akan diperoleh dana US dollar senilai 4.975.124.350 rupiah dibagi dengan Rp5.000 per US dollar, maka akan didapat 995.024,87 US dollar. Kemudian perusahaan menginvestasikan 995.024,87 US dollar tersebut dengan tingkat bunga 0,5% per bulan, sehingga di akhir bulan atau setelah 30 hari akan diperoleh dana US dollar yang diperlukan senilai 995.024,87 rupiah dikali di dalam kurung 1 ditambah 0,5%, maka akan didapat 1 miliar US dollar. Setelah 30 hari, perusahaan akan membayar pinjaman dan bunga sebesar 4.975.124.350 rupiah dikali di dalam kurung 1 ditambah 1,5%, maka akan didapat 5.049.751.215,25 rupiah. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Indah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Fitriani Purwaningtyas. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus dengan judul analisis perbandingan nilai hutang pada PT X dengan menggunakan 3 metode. Metode yang pertama yaitu metode open position, metode yang kedua yaitu forward contract hedging, dan yang metode ketiga yaitu money market hedging. Dan di sini saya akan menjelaskan bahwa pada suatu perusahaan X memiliki hutang falas akibat transaksi impor yang mereka lakukan. Hal ini tentunya sangat rentan terhadap fluktuasi nilai mata uang rupiah terhadap dolar Amerika. Adanya fluktuasi ini akan mengakibatkan terjadinya fluktuasi nilai transaksi hutang yang dimiliki oleh PT X tersebut. Oleh sebab itu, dalam kasus ini kami akan menganalisis seberapa besar pengaruh dari fluktuasi nilai mata uang rupiah terhadap dolar Amerika terhadap nilai hutang yang dimiliki oleh perusahaan X. Pada saat transaksi, nilai hutang yang dimiliki oleh perusahaan X dapat dihitung dengan cara mengalihkan nilai hutang yang dimiliki oleh mereka dengan spot rate atau nilai tukar mata uang berjalan pada saat tanggal transaksi. Bahkan pada saat jatuh tempo, nilai hutang yang dimiliki oleh perusahaan X dapat dihitung dengan mengalihkan nilai hutang yang dimiliki mereka saat ini dikali dengan spot rate atau nilai tukar mata uang berjalan pada saat tanggal jatuh tempo atau 30 hari setelah transaksi tersebut berlangsung atau berjalan. Nah,
Di sini didapatkan data bahwa jumlah faktur selama tahun 2009 yang dimiliki oleh perusahaan X adalah sebanyak 60 faktur. Kami akan mengambil contoh perhitungan nilai hutang yang harus dibayar oleh perusahaan apabila tidak melakukan hedging atau disebut juga dengan open position. Di sini terdapat faktur hutang dengan nama vendor CME CGM dengan tanggal faktur 27 Januari 2009 dan tanggal jatuh temponya yaitu 26 Februari 2009. Nilai faktur yang didapatkan oleh PT X ini adalah sebesar 55.165 dolar Amerika. Sedangkan spot rate pada tanggal faktur itu sendiri adalah 11.331 rupiah. Dan data yang selanjutnya yaitu spot rate pada tanggal jatuh tempo atau tanggal 26 Februari 2009 adalah sebesar Rp12.035. Maka kita dapat menghitung jumlah hutangnya dengan cara mengalihkan spot rate pada saat tanggal transaksi dengan nilai hutang yang dimiliki oleh perusahaan X. Contohnya adalah pada saat transaksi dapat dikalikan spot rate yang bernilai Rp11.331 tadi dengan nilai hutang perusahaan X yaitu 55.165 itu dolar Amerika. Sehingga nilai hutang yang dimiliki oleh perusahaan X pada tanggal transaksi atau tanggal faktur yaitu sebesar Rp625.074.615. Dan sedangkan jumlah hutang yang harus dibayar oleh perusahaan X pada saat jatuh tempo adalah dengan mengalihkan spot rate pada saat tanggal jatuh tempo atau pada saat tanggal 26 Februari 2009 dikalikan dengan nilai faktur, sehingga rumusnya akan menjadi Rp12.035 dikalikan dengan 55.165 dolar Amerika. Sehingga nilai hutang yang dimiliki oleh perusahaan X pada saat jatuh tempo adalah sebesar Rp663.990.775. Berdasarkan perhitungan dan hasil penelitian bahwa pada periode tahun 2009 terjadi 60 transaksi, di mana seluruh transaksi tersebut memiliki karakteristik hutang jangka pendek. PT X harus melunasi hutang-hutang tersebut 30 hari setelah tanggal transaksi. Apabila jatuh tempo hutang jatuh pada hari Sabtu ataupun Minggu, maka PT X dapat membayarkannya pada hari Senin atau hari kerja selanjutnya. Baiklah, untuk selanjutnya kami akan menghitung nilai hutang yang dimiliki oleh perusahaan X dengan menggunakan metode forward contract hedging. Seperti yang kita ketahui, jika kita menggunakan metode open position yang tadi, terdapat fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang tidak dapat diperkirakan. Oleh sebab itu, PT X harus mencari cara untuk dapat memastikan seberapa besar cash flow yang harus dikeluarkan untuk membayar hutang mereka. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah dengan menggunakan metode hedging. Nah, dengan metode forward contract hedging ini, PT X dapat melakukan suatu kesepakatan dengan bank devisanya tentang nilai tukar yang akan digunakan oleh PT X untuk membeli dolar Amerika pada saat jatuh tempo. Baik PT X ataupun bank devisa tersebut memiliki kewajiban untuk menyelesaikan perjanjian tersebut pada saat jatuh tempo. Jangka waktu transaksi forward contract disesuaikan dengan jangka waktu pembayaran hutang ekspedisi luar negeri yaitu 30 hari. Cara menghitung nilai hutang yang dimiliki oleh perusahaan X dengan menggunakan metode ini cukup mudah, yaitu hanya dengan mengalihkan nilai hutang yang dimiliki oleh perusahaan X dengan masing-masing forward rate yang telah disepakati oleh pihak PT X maupun pihak bank devisa. Nah, forward rate ini sendiri merupakan kurs yang telah disepakati oleh PT X dan juga bank devisanya sendiri. Sebagai contoh, kita akan mengambil contoh faktur pada tanggal 27 Januari 2009, sama seperti pada metode open position, di mana nilai hutang yang dimiliki oleh perusahaan X adalah sebesar 55.165 dolar. Sedangkan forward rate yang telah disepakati pada saat jatuh tempo adalah sebesar 11.344 rupiah per US dollar. Sehingga besarnya hutang yang dimiliki oleh perusahaan X dapat dihitung dengan menggunakan rumus forward contract hedging sama dengan nilai hutang yang dimiliki oleh perusahaan dikali dengan forward rate yang telah berlaku. Dan jika dimasukkan ke dalam angkanya, nilai hutang yang dimiliki oleh perusahaan X menjadi 55.165 dolar Amerika dikalikan dengan forward rate yaitu 11.344 rupiah. Sehingga nilai hutang yang dimiliki oleh perusahaan X menjadi 625.791.760 rupiah. Dari hasil perhitungan yang telah kami lakukan,
maka jumlah nilai hutang yang dimiliki oleh perusahaan X selama 1 tahun adalah sebesar Rp68.292.222.919. Hal ini tentunya lebih besar jika dibandingkan dengan hasil yang telah didapatkan dengan menggunakan metode open position pada saat jatuh tempo, yaitu hanya Rp67.159.981.310. Nah, hal ini dapat disebabkan karena pada saat metode open position, spot rate yang didapatkan itu jauh lebih murah dibandingkan dengan forward rate yang telah ditetapkan oleh perusahaan X dan juga bank devisanya. Hal tersebut tentunya berakibat dengan nilai hutang yang didapatkan oleh perusahaan X sendiri. Walaupun nilai hutang yang dimiliki oleh perusahaan X jika menggunakan perhitungan forward contract hedging jauh lebih besar dibandingkan dengan metode open position, tetapi jumlah tersebut akan pasti dan juga akan tetap harganya sama untuk bulan-bulan yang berikutnya. Sedangkan pada open position sendiri, memang pada bulan pertama jumlahnya itu akan lebih murah dibandingkan dengan forward contract hedging. Tetapi itu belum tentu nilai yang juga pasti akan dibayarkan pada bulan selanjutnya, karena pasti akan terjadi fluktuasi nilai mata uang lagi, sehingga kita tidak tahu berapa cash flow yang pasti atau nilai yang pasti harus dikeluarkan untuk membayar hutang perusahaan tersebut. Dan ini merupakan keunggulan dari metode forward contract hedging sendiri. Baiklah, metode terakhir yang akan kami gunakan yaitu metode money market hedging. Seperti yang kita ketahui, bahwa perusahaan X memiliki hutang dalam mata uang dolar Amerika, sedangkan pendapatan mereka dalam mata uang rupiah. Supaya perusahaan memiliki kepastian nilai tukar, maka perusahaan harus meminjam rupiah untuk diinvestasikan ke dalam dolar Amerika pada saat sekarang, atau disebut juga dengan present value. Sehingga pada saat jatuh tempo, investasi dolar Amerika tersebut akan berjumlah sama dengan hutang impor yang harus dibayarkan. Pada saat jatuh tempo, perusahaan akan membayar hutang dalam mata uang rupiah ditambah dengan biaya bunga. Sebagai contoh, kita menggunakan nilai faktur yang sama dengan dua metode yang sebelumnya, yaitu pada saat tanggal 27 Januari 2009, di mana nilai hutang yang dimiliki oleh perusahaan X adalah sebesar $55.165 dengan jatuh tempo 30 hari. Data yang diketahui bahwa spot rate pada saat transaksi adalah sebesar Rp11.331 per US dollar. Tingkat suku bunga deposito US di 1 bulanan berdasarkan data dari Bank Indonesia untuk bank swasta nasional adalah sebesar 4% per tahun, atau jika dikonversikan per bulannya menjadi 0,33%. Dan tingkat suku bunga pinjaman rupiah berdasarkan data dari Bank Indonesia untuk bank swasta nasional adalah sebesar 15,99%. Berikut merupakan langkah-langkah bagaimana cara perhitungan untuk menghitung nilai hutang yang dimiliki oleh perusahaan X pada faktur tanggal 27 Januari 2009. Pertama, kita harus menentukan nilai hutang pada saat jatuh tempo. Seperti yang diketahui pada data bahwa nilai hutang pada saat jatuh tempo yaitu sebesar $55.165 Amerika. Langkah yang kedua, kita harus mencari nilai sekarang atau present value dari hutang jatuh tempo tersebut. Rumusnya adalah nilai sekarang atau present value dari hutang impor sama dengan nilai hutang dibagi dengan 1 ditambah suku bunga deposito per bulan atau yang kita dapatkan dari data BI tersebut. Maka kita akan memasukkan angka-angkanya menjadi present value sama dengan $55.165 Amerika dibagi dengan 1 ditambah 0,33%, sehingga nilai present value dari hutang PT X adalah sebesar $54.983,55. Metode yang ketiga yaitu kita harus mengkonversikan nilai hutang yang dimiliki oleh perusahaan X yang mulanya merupakan mata uang dolar Amerika menjadi dalam rupiah. Rumus yang dapat digunakan yaitu konversi hutang ke rupiah sama dengan nilai hutang sekarang atau present value dikalikan dengan spot rate pada saat tanggal transaksi, yaitu pada tanggal 27 Januari 2009. Sehingga jika dimasukkan nilai-nilainya menjadi konversi hutang ke rupiah sama dengan $54.983,55 dikalikan dengan $11.331 per US dollar. Dan nilai hutang yang dimiliki oleh perusahaan X adalah sebesar $623.018.605. Baiklah, langkah terakhir yang harus kita lakukan yaitu dengan menjumlahkan nilai hutang yang dimiliki oleh perusahaan X dengan bunga pada saat jatuh tempo. Rumus yang dapat kita lakukan yaitu jumlah hutang yang telah dikonversikan ke rupiah seperti yang kita lakukan pada langkah ketiga dikalikan dalam kurung 1 ditambah suku bunga pinjaman rupiah dibagikan 12 bulan. Sehingga jika dimasukkan ke dalam angka-angkanya menjadi $623.018.605 dikali dalam kurung 1 ditambah
15,99% dibagikan dengan 12 bulan, sehingga total pinjaman secara keseluruhan PTX dalam 1 bulan yaitu sebesar Rp631.320.328. Nah, setelah kami melakukan perhitungan lagi, dalam 1 tahunnya perusahaan X harus membayar sebesar Rp68.906.681.113. Hal tersebut tentunya jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai hutang perusahaan X jika menggunakan metode open position. Nah, sebenarnya tujuan dari penggunaan hedging ini sendiri adalah untuk mendapatkan kepastian seberapa besar cash flow yang harus dikeluarkan untuk membayar hutang mereka. Jika perusahaan mendapatkan kepastian, maka diharapkan hal tersebut dapat meminimalisir risiko kerugian yang ditimbulkan oleh fluktuasi terhadap nilai tukar mata uang. Tetapi pada kenyataannya ditemukan hasil dengan menggunakan strategi hedging yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Banyak faktor yang mempengaruhi teknik hedging ini sendiri, seperti forward rate yang sangat bergantung dengan fluktuasi nilai tukar uang, terus juga suku uang, tingkat suku bunga deposito, tingkat suku bunga peminjaman, dan juga sebagainya. Saran yang terakhir yang dapat kami berikan kepada perusahaan X, yaitu perusahaan disarankan untuk melakukan trial and error untuk forecasting setiap akan mengambil keputusan untuk menggunakan hedging ataupun tidak. Forecasting disarankan dengan menggunakan persamaan regresi least squares untuk data input spot rate, forward rate, suku bunga deposito US dollar, dan suku bunga pinjaman rupiah sebagai perbandingan pada saat terjadinya transaksi. Teknik hedging manakah yang lebih efektif pada periode berjalan? Berikut merupakan studi kasus yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.